Jelasin ini. 2212 itu adalah menurutku ya gerakan ketersinggungan orang-orang yang beragama, lalu kemudian memang betul dalam gerakan itu ada orang-orang yang memang sudah punya niat politik untuk menggulingkan Ahok, untuk kemudian bersaing dengan Ahok, dan mereka memanfaatkan gerakan 212. Ustadz yang mana ini? Aku tentu saja gerakan yang pertama dong, gitu kan. Karena aku punya narasi sendiri. Narasiku adalah bahwasanya waktu itu narasiku adalah desakralisasi agama. Karena Ahok bawa narasi desakralisasi agama, bahwasanya agama ini tidak penting di dalam kehidupan. Itu kan narasinya dia tuh. Makanya jangan sampai kalian memilih dengan patokan agama, karena dia tahu selama patokan itu masih ada, dia nggak jadi. Maka dia harus menghancurkan benteng itu. Tapi dia nggak ngerti sampai di titik mana kekuatannya dia, sehingga dia berusaha sesuatu yang kemudian di luar daripada kapabilitas dia. Nah, akhirnya ketika dia membawa narasi desakralisasi agama, aku nggak mau, karena itu pernah terjadi kasus yang sama di Holy Wings. Desakralisasi agama, seolah-olah wajar kalau kita menggunakan diksi-diksi agama lalu kemudian menjadikan itu untuk mocking gitu maksudnya. Maria Muhammad. Iya, Maria dan Muhammad dan segala macam. Nah, itu aku serang tuh habis-habisan, karena narasiku adalah justru kita tidak boleh desakralisasi agama. Agama ini harusnya dipakai pada posisinya. Yaitu ada salah satunya bagaimana caranya mengatur negara kan gitu. Nah, itu makanya aku dapat isu radikal kan dari situ. Nah, tapi aku nggak ada urusan dengan orang-orang politik. Artinya ada yang ini kemarin ada orang bilang gini, 2019 ya, lu dukung mana, Prabowo atau Jokowi? Aku bilang dua-duanya. Emang kenapa aku harus dukung dia? Pertanyaan aku balik, kenapa harus dukung dia? Apakah salah satu dari mereka kemudian mendukung agama? Enggak. Apakah salah satu dari mereka kemudian pro kepada apa yang aku perjuangkan? Jawabannya enggak. Maka aku bilang enlighten me, cerahkan aku. Kenapa aku harus memilih salah satu daripada mereka? Atau kenapa aku harus memilih salah satu di antara mereka? Itu sih sebenarnya. Nah, problemnya di sana. Jadi bukan soalan agama, cuma di framing dari luar seolah-olah 212 ini adalah gerakan untuk menggulingkan Ahok. Nah, kenapa kita nggak ada peduli? yang mau framing kayak gitu? Karena ada orang-orang politik. Itu framing. Karena yang paling mudah kalau aku jadi konsultannya Ahok ya. Nih kalau bisa konsultan ya. Waktu itu, aku tahu konsultan Ahok. Lu tahu ya? Kalau aku jadi konsultannya Ahok, hal yang paling mudah bagiku untuk membuat ini berbalik adalah mengatakan ini cuma isu agama, bukan ini ada isu politik, bukan isu agama. Berarti agama ditunggangi oleh politik. Sesederhana itu dong. Padahal aku bilang aku nggak ada urusan dengan politik. Pertanyaannya, kalau Ahok nggak nyalon dan dia ngomong begitu, apakah umat muslim akan tersinggung? Pasti. Nah, makanya itu yang kita lihat dulu. Seperti yang tadi Mas Ferry bilang, apakah kalau nggak ada agama misalnya ini akan tetap jadi? Ataupun kalau misalnya dia tidak apakah kalau ini ada agama dia tetap jadi? Ataukah kalau misalnya ini kemudian nggak ada politik, ini tetap jadi? Nah, kita lihat dulu yang mana faktor yang sebenarnya menentukan, agama atau politiknya.